Pada kali ini, saya akan memberikan tutorial cara pembuatan struktur modeling dengan mudah. Nah, di sini saya awal-awal buat sketch terlebih dahulu dengan plan-nya yaitu EX. Kalau sudah dipilih, langsung enter aja. Dan sini saya menggunakan circle dengan center pada titik tengah 06 dengan diameternya yaitu 64. Lalu saya beri arc sini. Nah, di sini kita bisa auto snapin pada bagian constraint tangen. Otomatis dia terconstraint. Untuk radius arc-nya kita beri 80. Jadi kita tambahkan dimensi pada bagian arc dengan jarak garis singgung lingkaran dengan diameter yaitu dimensinya 10. Kita beri mirror aja pada bagian arc-nya dengan lainnya dengan aksis X. Lalu oke. Dan sini ada bagian runcing, kita bisa fillet untuk merapikan dengan radius 10. Lalu kita beri pattern dengan pattern circle. Dan center titik 00 dan number 3 dengan pitch angle-nya yaitu 120. Sini. Nah, karena ini ada banyak plane yang tersinggung, jika di extrude mungkin kita harus pilih salah satu. Lebih mudah kita bisa menggunakan yaitu trace profile. Kita pilih aja lensnya yang mau dipilih. Nah, seperti ini. Jika sudah terhubung, otomatis trace profile akan menjadi biru. Jika sudah, langsung kita exit. Di extrude, kita bisa langsung pilih profile. Otomatis yang terpilih hanya bagian trace profile, yang lainnya akan terignore. Nah, di sini kita extrude 5. Oke. Dan saya beri sketch lagi di bagian aksis XZ. Kita beri line. Lalu kita tambahkan dimensinya dengan dimensi yaitu 60. Dan angle-nya antara line dengan aksis X yaitu 65. Lalu exit jika sudah. Nah, jika sudah membuat line seperti ini, kita bisa langsung membuat struktur member di ribbon tab boardman. Nah, di sini juga sudah tersedia banyak standar dan tipenya. Di sini saya menggunakan yang standar ISO dengan tipenya yaitu old format. Dengan size-nya yaitu 42,4 kali 2. Seperti ini. Otomatis dia langsung terprint. Nah, jika karena ada bagian yang belum ke bawah, kita bisa tambahkan menggunakan face offset. Kita pilih face-nya paling bawah, lalu direct dengan menggunakan dynamic it. Oke, nah di sini ada bagian struktur yang lebih. Kita bisa potong dengan menggunakan trim base. Kita pilih base-nya yaitu struktur dan trimnya yaitu face pada bagian solid modeling yang telah dibuat. Oke, nah seperti hasilnya. Nah, ini masih menjadi dua bagian. Untuk menyatukannya kita bisa menggunakan L-shape. Otomatis dia menjadi satu. Dan di sini bisa kita tambahkan fillet aja, yaitu fillet 2. Lalu oke. Lalu setelah membuat struktur dengan menggunakan sketch, nah sekarang saya akan membuat struktur, tapi sketchnya sini saya menggunakan yang 3D sketch. Nah, ini transparan, bisa di uncheck aja, dikeringkan. Nah, di sini saya akan menggunakan line. Untuk first point saya menggunakan yang offset. Untuk red point ini kita bisa set 0 aja, otomatis dia snap di koordinat 0.0. Untuk X offsetnya 15 dan Z 22. Jika sudah, langsung di oke aja. Nah, dia otomatis pindah
di koordinat offset yang telah ditentukan. Untuk 2 point kita bisa ambil referensi dari z-axis. Kita ubah dimensinya menjadi 40. Nah, kemudian saya akan nambahkan arc. Nah, karena di 3D sketch otomatis dia kemana-mana. Untuk pacu pada satu plane aja kita bisa menggunakan yang paling plane ini. Kita pilih plane nya, tentukan first point-nya di sini. Untuk point saya menggunakan offset dengan x offsetnya yaitu 15 dan z offsetnya 3. Lalu oke, lalu tentukan struknya, hubungannya. Nah, ini karena ini masih satu, untuk menyatukannya kita bisa menggunakan coordinated. Kita klik aja curve, otomatis dia menjadi satu. Selanjutnya kita beri line lagi dengan first point dari referensi line telah dibuat. Kita tarik sepanjang aksis Y. Saya beri dimensi 40. Lalu kita beri dimensi lagi antara jarak ujung ke ujung yaitu 18. Ini. Sudah, kita bisa exit. Nah, seperti ini. Kita bisa langsung membuat strukturnya. Jadi saya menggunakan sama ISO code form dengan ukuran yang lebih kecil. Kita pilih curve-nya. Nah, karena ini di sketch, otomatis dia nggak snap ke semua curve dari 3D sketch-nya. Nah, jika kita apply, dia error. Caranya, kita bisa menggunakan pick curve. Nah, di sini kita bisa memilih satu-satu. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita juga bisa mengecilkan pada bagian struktur, bisa menggunakan scale. Kita pilih yang titisnya. Nah, saya menggunakan metode yang non-uniform, jadi terpisah antara X scale, Y scale, dan Z scale. Nah, untuk S scale nya kita ubah menjadi 0,7. Itu juga dengan Z scale nya. Nah, di sini dia pindah posisi. Dia bisa menggunakan yang center. Kita pilih menggunakan on entity. Kita pilih aja curve-nya. Kalau ini, nah di sini masih banyak perpotongan antara struktur masing-masing. Kita bisa motongnya dengan menggunakan trim. Untuk base kita pilih yang S1 dan trimnya kita pilih pada bagian face dalam. Kita jangan lupa directionnya. Kita oke. Sini otomatis dia bolong. Kemudian kita pilih lagi bagian base dan trimnya itu yang ini, otomatis dipotong. Lalu selanjutnya kita pilih base dengan struktur yang besar dan trimnya yaitu pilih face pada bagian dalam dan directionnya ke arah luar. Jadi, nah, di sini tidak bisa. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang attention linear. Otomatis dari ujung ke ujung dia juga bolong. Nah, untuk menutupinya kita bisa menggunakan simplify. Kita pilih aja face-nya, lalu oke. Otomatis dia balik lagi seperti semula. Lagi pada bagian struktur yang besar dan pada bagian face dalam kita pilih direksinya. Kemudian, nah di sini ikut bolong, kita bisa matikan saja yang attention. Seperti ini. Lalu kita trim lagi dengan base S3 dan
keseluruhan antara 1 dan 2 face luarnya. Lalu oke. Nah di sini ada boolean error. Kita bisa menyalakan yang extension-nya seperti ini. Kita bisa memberi wildbed pada struktur yang sudah jadi. Kita bisa langsung pergi ke ribbon type wildman, lalu pilih wildbed. Dan di sini kita bisa berdasarkan edge atau face. Untuk face kita pilih aja face-nya, dan dua face-nya kita pilih yang struktur besar. Untuk radius kita bisa atur. Nah, kita juga bisa mengatur start dan length-nya. Sini saya menggunakan 7,5 dan total length-nya yaitu 55. Kita juga bisa membalikan dari reference-nya. Jika diinginkan kita bisa menggunakan yang ada intermittent setting antara gap seperti ini, atau bisa berdasarkan pitch seperti itu. Seperti ini hasilnya. Lalu untuk yang wildbed berdasarkan edge, kita hanya perlu menentukan garis edge-nya seperti ini. Nah, untuk mengubah tampilan kita bisa ke visual, lalu kita pilih yang face attribute. Kita bisa pilih face semuanya, dan di bagian bawah kita bisa pilih yang still sini. Selanjutnya kita juga bisa melihat BOM dari struktur yang sudah dibuat. Kita pergi ke wildman lagi, struktur BOM, otomatis dia terklik di BOM-nya. Kita juga bisa menambahkan kolom di sini atau mendelete. Saya akan menambahkan, dan TP-nya ada beberapa. Untuk nama saya sini menggunakan yang scale, dan value-nya yaitu 1:1. Oke, otomatis di kolomnya terklik. Karena di sini tadi kita ubah, sini saya ubah jadi 1:0,5. Oke, lanjut kita masuk ke 2D-nya. Kita juga bisa membuat 2D dari strukturnya. ISO. Nah, di sini kan kita menggunakan weld plus, kita bisa mengecek pada bagian general. Seperti ini. Otomatis dia terbuat karena tadi kita cek yang weld ini. Oke. Dan untuk struktur BOM-nya juga bisa langsung dibuat otomatis. Ini saya beri nama BOM, lalu oke. Seperti ini. Kita juga bisa mengeditnya dan menambahkan yang scale-nya. Seperti ini. Dan weld, begitu juga dengan weld-nya. Sini saya beri nama weld. Dan untuk tempel seperti tadi kita bisa tambahkan, nah seperti ini.